kalau di Indonesia kan sekolah-sekolah tertentu tuh di hari Senin gitu kan, biasanya kan mereka kan mengadakan yang namanya upacara bendera gitu guys. Nah, di New Zealand nggak ada yang namanya upacara bendera gitu guys. Tapi karena banyak anak-anak yang bolos sekolah alias kabur jalan-jalan di jam sekolah. Halo guys, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Nah, dalam video kali ini seperti yang kalian udah lihat ya, gue udah pakai baju seragam SMA nih guys. Nah, kita akan discuss tentang apa sih perbedaannya sistem pembelajaran di Indonesia dengan sistem pembelajaran di New Zealand gitu guys. Oke, jadi pertama-tama kita akan discuss untuk masuk sekolah pertama kali ya. Kalau di New Zealand itu nggak ada yang namanya masuk sekolah harus mengikuti tahun ajaran baru, itu nggak ada guys. Jadi di New Zealand itu kalau misal anak yang umurnya udah 5 tahun itu mereka bisa langsung masuk ke primary school gitu guys. Jadi tanpa harus nunggu masuk tahun ajaran baru. Kalau di Indonesia kan biasanya kan di bulan Juni Juli tuh tahun ajaran barunya. Nah, jadi kalau di New Zealand langsung setelah ulang tahun 5 itu bisa langsung masuk ke primary school 1 atau SD kelas 1 gitu guys. Lalu guys, di New Zealand tuh nggak ada yang namanya upacara bendera gitu guys. Kalau di Indonesia kan sekolah-sekolah tertentu tuh di hari Senin gitu kan, biasanya kan mereka kan mengadakan yang namanya upacara bendera gitu guys. Nah, di New Zealand nggak ada yang namanya upacara bendera gitu guys. Ngomong-ngomong tentang upacara guys, di sini tuh nggak ada yang namanya pelatihan baris berbaris gitu guys. Karena kalau baris berbaris itu biasanya hanya untuk sekolah khusus yang militer gitu guys. Iya. Jadi di sini nggak ada yang pelajaran baris berbaris, itu nggak ada itu guys. Lalu di New Zealand tuh juga nggak ada yang namanya seragam sekolah nasional guys. Jadi contoh kan kalau putih abu-abu itu kan seragam SMA tuh guys. Nah, kalau putih biru kan seragam SMP. Kalau putih merah itu seragam SD gitu guys. Nah, kalau di New Zealand itu seragamnya itu adalah seragam sekolah masing-masing gitu guys. Jadi setiap sekolah tuh punya seragamnya unik dan itu identik dengan sekolahnya itu masing-masing gitu kan. Bahkan juga di primary school tertentu itu mereka nggak pakai seragam, alias nggak ada seragamnya gitu guys. Nah, dulu gue ingat tuh guys, waktu pertama kali masuk sekolah di sini guys, itu ada yang namanya masa orientasi sekolah. Jadi sama aja, di Indonesia kan ada juga tuh, di sini juga ada, cuman perlakuannya beda guys. Kalau di sini itu masa orientasi sekolahnya itu tuh kita tuh sebagai murid baru tuh disambut gitu, terus kita dikasih lihat lingkungan sekitar, terus misal dikasih lihat nih, ini library-nya di sini, terus cara pakai library card-nya gimana, terus cara pakai mesin fotokopi gimana dan lain sebagainya kayak gitu. Dan juga kalau misal nih ada bencana alam, misal kayak gempa bumi atau kebakaran tuh nanti kita ngumpulnya di mana. Nah, itu bagian dari masa orientasi sekolah di sini gitu guys. Oke, sekarang langsung kita akan gabung dengan Tirsa supaya kita bisa compare lebih lagi gitu guys. Karena Tirsa dulu lulusan Indonesia, jadi dia sekolah di Indonesia, kalau gua sekolahnya di New Zealand gitu guys. Oke. Apa perbedaan sekolah di New Zealand dan di Indonesia? Yang pertama, perbedaannya kalau di Indonesia itu semua sekolah semua pakai uniform. Kalau di New Zealand gimana? Memang di sini juga kebanyakan pakai uniform juga. Tapi untuk primary school ada beberapa yang tanpa uniform gitu guys. Jadi nggak perlu pakai seragam sekolah gitu guys. Nah, sebenarnya dulunya tuh gini guys. Karena dulunya tuh kan nggak pakai seragam semua tuh. Tapi karena banyak anak-anak yang bolos sekolah alias kabur jalan-jalan di jam sekolah, terus makanya pemerintah New Zealand ngadain pakai uniform gitu guys. Itu dari historinya gue baca kayak gitu tuh. Tapi di sini yang jelas majority itu kalau usia SMP SMA itu kebanyakan uniform gitu. College juga uniform. Nah, kalau di Indonesia itu kan kita nyebutnya kan SD. Kalau di New Zealand? Oke, kalau di New Zealand itu SD itu adalah primary school gitu. Oke. Kalau di Indonesia itu kan SD 1 sampai kelas 6. Kalau di New Zealand? Di New Zealand itu juga SD 1 sampai 6 juga. Year 6 juga. Sampai year 6. Nah, terus untuk yang di Indonesia itu SMP itu kelas 1 sampai kelas 3 kan, 1, 2, 3. Kalau di New Zealand? Kalau di New Zealand SMP malah cuma 2 tahun gitu guys. Nah, year berapa? Jadi SMP di New Zealand itu cuma year 7 sama year 8 aja. Nah, terus kalau di Indonesia SMA itu kita kan SMA 1, SMA 2, SMA 3. Kalau di New Zealand?
Nah, di New Zealand ini SMA-nya malah 4 tahun. Kok bisa? Iya, jadi kan SMP-nya kan year 7 sama year 8 tuh. SMA-nya tuh 9, 10, 11, 12 sama 13. 13 itu apa? Year 13 tuh kayak foundation gitu. Oh, nah kalau di Indonesia itu kan foundation. Di Indonesia itu kan kadang kalau kita sekolah di luar negeri kan pakai foundation. Karena ya itu tadi, karena kita kurang, karena di Indonesia itu kayak kurang 1 tahun gitu ya. Jadi kurang kayak 1 tahun. kurang 1 tahun, kayak kalau di sini kayak ada foundationnya dulu sebelum kita masuk universitas. Nah, jadi kalau di Indonesia itu kalau misalnya kalian nggak ambil foundation, itu kalau sekolah ke luar negeri itu universitas itu kalau kalian mau ambil bachelor itu kalian boleh ngambil bachelor itu sebelum kalian ambil foundation. Nah, foundation di sini ada banyak tuh, atau salah satunya TCG atau ada foundation. Nah untuk kantin sekolah, kalau kantin kita kan di sekolah ada kantin, kita boleh jajan, terus kita juga bisa bawa lunchbox. Kalau di New Zealand? Kalau di New Zealand tuh kantin itu nggak selalu ada ya, nggak selalu ada, bener. Cuman di sekolah itu kadang dia ada kayak catering gitu. Nah, cateringnya tuh kayak di outsourcing gitu guys. Jadi catering itu kayak apa ya, kalau di Indonesia tuh rantangan gitu guys. Nah, rantangan tuh mereka sekolah-sekolah itu pada outsourcing cateringnya itu. Jadi buat kalian yang mau langganan catering ya silahkan. Tapi kalau kalian nggak mau langganan ya you're more than welcome to bring your own food. Jadi Nah kalau di apa? Teka. lunchbox, kalau di sini, kalau di New Zealand itu dia ada yang namanya kalau sekolah tuh nggak boleh bawa nuts. Nuts tuh kacang. Karena beberapa orang di sini kan banyak yang alergi kacang tuh, jadi nggak boleh bawa kacang. Terus untuk anak primary, anak yang SD itu tuh dia nggak boleh buang dispose. Jadi apa kayak yogurt gitu kan, yogurt tuh harus kalian pindah harus ke tempat boxnya kita masing-masing. Terus kayak sandwich itu sandwich yang udah dibuka, sandwich yang jadi mereka bisa langsung makan, selesai udah tinggal boxnya bawa pulang, jadi tidak meninggalkan sampah itu untuk primary. Itu kayak bagian dari program Go Green-nya New Zealand gitu ya. Untuk apa ekstrakurikuler di Indonesia, ekstrakurikuler kan itu kan Apa aja? ekstrakurikuler itu ada sportnya kayak sepak bola, basket, terus badminton. Sama sih di sini juga ada kayak rugby gitu. Oh di sini cuma sportnya beda. Ada olahraga yang namanya rugby gitu guys. Rugby itu cukup terkenal kok di New Zealand. Lalu banyak ya aktivitas lain juga. Cuma di sini ada macam-macam tuh. Ada kayak ski. Ya tuh. Kalau di Indonesia kan nggak ada saljunya. Di sini ada ski, terus ada snowboarding, kalau suka snowboarding. Terus ada yang apa ya? Sorry, ingat dulu. Kalau musik juga sama ya, musik kan tergantung daerah masing-masing Di ya. sini primary school juga udah ada ini ya, Kan musik ada studio kayak room. band gitu kok di sini. Kalau di Indonesia kan kayak kulintang gitu gitu. Oh iya. Gamelan. Kalau di Indonesia berangkat sekolah itu kan biasanya diantar tuh. Kalau di sini gimana? Di sini itu sekolah itu disarankan itu untuk di local zone ya, local zone. Jadi misal kita tinggal di lokasi ini ya, itu jaraknya paling cuman ini di zone di sini itu maksimum tuh kalau nggak salah 5 km. Tapi yang disarankan itu udah 2 km malahan. Tapi kalau Jadi di daerah misalnya kita tinggal di sini ya, itu daerah 2 km pasti ada primary schoolnya gitu. Jadi kalau di sekolah Indonesia kita kan bisa milih tuh, kita rumahnya di daerah utara, kita mau sekolah daerah selatan boleh. Tapi kalau di sini berarti enggak ya? Oh iya, kalau di sini guys itu untuk liburan ya, untuk liburannya di sini tuh biasanya tuh bareng gitu guys, dari yang primary sampai uni tuh liburnya bareng guys. Kalau di sini gitu. Jadi misal dulu kan di sini kan kuliah di sini kan. Nah itu tuh kalau libur bareng sama anak-anak sekolah juga libur semua gitu guys. Liburnya barengan semua gitu. Kalau di Indonesia juga bareng. Oh ya? Oh, di Indonesia bareng juga ya? Bareng. Di Indonesia juga bareng. Cuma kalau universitas, kalau orang yang sudah kuliah mungkin beda karena kan dia kan kadang bisa libur, kadang bisa ngatur jadwal. Ya, iya. Ambil ekstra semester atau gimana gitu ya. Nah di sini juga ada yang namanya summer school gitu guys. Jadi misal di sini kan kalau misal Desember, Januari itu kan libur gitu guys, summer break kan. Tapi mereka bisa juga ambil summer school gitu. Nah summer school tuh supaya mereka mau ngejar pelajaran supaya lulusnya lebih cepat gitu besar guys. Kalau di Indonesia itu kan sekolah SD, SMP, SMA itu kan kurikulumnya sama semua. Kalau di sini tuh untuk SD itu ada beberapa macam. Jadi ada kiwi, ada daycare, ada
Ini yang TK ya? Oh, TK. Untuk TK. untuk TK ada daycare, kiddie, sama Montessori. Jadi kalau daycare itu tuh kayak untuk anak-anak yang ditinggal orang tuanya kerja 8 jam, jadi ditinggal di daycare. Jadi kayak tempat penitipan anak tuh daycare. Jadi dia tanpa ada kayak jam khusus atau apa gitu. Nah kalau kiddie itu ada jam khusus, jadi dia jamnya kayak jam anak sekolah masuk SD, masuk primary itu dari jam 8.30 sampai 3.30. Nah kalau Montessori itu hampir sama kayak daycare, cuma dia lebih diajarin kayak belajar kayak alfabet, terus belajar menghitung gitu guys. Tapi kalau daycare itu dia lebih bermain gitu. Nah, ngomongin tentang beban pelajaran ya. Beban pelajaran tuh kalau di sini guys, itu rata-rata ya, standarnya itu dari kiddie sampai ke primary itu cuma masih main-main doang gitu guys. Jadi anak-anak primary school ya, itu kelas 4 SD gitu tuh, itu dia cuma masih main-main doang gitu guys. Maka nanti biasanya mulai beneran belajar itu mulai di college ya, usia college tuh, kayak SMP SMA gitu guys. Itu mulai pelajarannya mulai tambah berat ya. Nah di sini tuh juga untuk anak-anak primary school itu dari sejak primary school tuh dia udah diarahkan guys. Misal anak ini tuh kuat di bagian art, maka dia akan di boost untuk pelajaran artnya tuh bakal diperbanyak itu sejak dari primary school guys. Jadi mereka saat nanti pergi ke college atau SMP SMA itu mereka tuh udah terarahkan gitu guys. Jadi misalnya kuat di komputer, ya komputernya lebih dibanyakin di situ gitu guys. Atau math, science and stuff gitu. Nah tapi di balik semua itu kita bangga guys menjadi murid Indonesia guys. Iya, kita pernah lulus di Indonesia dan sekarang kita tinggal di New Zealand membawa nama baik Indonesia juga. Betul. Meskipun anak kita mau tidak mau sekolah di New Zealand. Iya. Dan kita di Indonesia tuh, kita dulu pernah sekolah di Indonesia tuh kita juga bersyukur ya, karena kita mempelajari hal yang lebih banyak gitu guys. Oke guys, jadi sekian dulu video dari kita tentang perbedaan sekolah di Indonesia dan perbedaan sekolah di New Zealand gitu guys. Jadi gimana menurut kalian tuh? Kalian lebih suka sekolah di New Zealand atau sekolah di Indonesia tuh? Kalian kalau misalnya punya pertanyaan juga kalian bisa tulis di kolom komentar bawah. Nanti akan pasti kita jawab. Kalau pertanyaan kalian menarik, pasti akan kita bikin video yang khusus gitu guys buat kalian. Oke guys, jika kalian suka video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, pastikan juga kalian nyalain tombol loncengnya guys, sehingga saat kita upload video terbaru kalian dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye bye.